Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir sowan di pusaran makam Mbah Wali Seketel yang terletak di Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Beliau seorang ahli agama, penyebar agama Islam, dan salah satu cikal bakal berdirinya desa Baros. Ini makamnya sangat kecil dan sederhana banget. Makamnya di komplek pemukiman umum dan di belakang rumah warga. Kita sebentar masuk ke makam beliau Mbah Wali Seketel. Kita coba masuk. Ini makamnya, bentuk pusaran makam beliau Mbah Wali Seketel yang terletak di Desa Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dan bangunannya kecil, sederhana banget, ditemani Bu Nyai Hajah. Bu Nyai Hajahnya macam-macam, seperti orang kesemsem. Itu terlihat pakai seperti baju Bali. Assalamualaikum. Kita alhamdulillah bisa hadir sowan di pusaran makam Mbah Wali Seketel yang terletak di Desa Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Beliau adalah salah satu cikal bakal berdirinya Desa Baros dan sesepuh, serta beliau juga pejuang. Kalau kita telusuri, beliau masih ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Telik sandinya beliau waktu prajurit, sebagai prajuritnya Pangeran Diponegoro. Beliau berasal dari, kita tepat dari Jogja. Mbah Wali Seketel ini kalau nggak salah dari Klaten. Postur tubuhnya, sosoknya beliau agak nggak tinggi besar, tapi sedengan, sederhana, serta kalau bahasa Jawa perawan itu postur tubuh itu tanggung, tapi karismatik, berotot, serta beliau kulitnya kulit kuning langsat, serta beliau seperti orang Jawa umumnya, pakai adat budaya Jawa leluhur mereka beliau waktu dulu. Makanya kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaklah kita jangan sampai kehilangan sejarah-sejarah leluhur kita, jangan sampai sejarah leluhur kita itu hilang diterpa zaman. Kalau bukan kita harus menjaga dan merawat cagar budaya makam leluhur, makam keramat, makam aulia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di Nusantara ini, agar jangan sampai hilang sejarahnya. Bukan kita menyembah kuburan, bukan kita mengabdi kuburan,
Yang pertama, kita tujuannya ziarah kubur, ziarah makam leluhur. Yang pertama yaitu kita menghormati napaktilas perjuangannya beliau yang telah berjuang demi nusa dan bangsa serta agama, demi kemaslahatan umat, demi kita semuanya. Kita sekarang hidup menikmati damai, tentram, dan enggak ada peperangan. Kalau ada yang di zaman sekarang dibilang kita itu hidupnya nggak damai, itu sebenarnya penyakit di dalam diri sendiri. Yang membuat nggak tenang itu dirinya sendiri. Zaman sekarang tuh udah tenang, makan udah enak. Dulu zaman dulu makan susah, sekarang makan lebih mudah. Jadi jangan sampai kita munafik. Ciri-ciri munafik itu selalu nggak terima dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Menurut dia hanya benarnya dia sendiri, pembenaran. Jangan pernah ngotot dengan pembenaran diri kita sendiri. Lihatlah kebenaran orang lain. Belum tentu kita itu selalu yang benar, dan kita nggak bisa memahamkan pemahaman kita terhadap orang lain. Begitu juga orang lain nggak bisa memaksakan pemahaman mereka terhadap diri kita. Kita mempunyai hak masing-masing, hak prerogatif kita sebagai hamba Allah. Kita pemahamannya yang nggak memahami, nggak suka dengan ziarah makam, ya udah kita nggak usah perdebatkan. Yang suka ya ziarah makam, ya silahkan, jangan menjelekkan orang yang nggak suka berziarah makam. Tujuan yang pertama itu menghormati napaktilas perjuangan beliau. Yang kedua, selain menghormati, kita mencontoh yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pejuang. Banyak peziarah yang datang berbondong-bondong menghidupi orang yang hidup. Katanya orang yang udah meninggal, udah mati, tapi masih bermanfaat untuk bagi orang yang hidup. Sedangkan kita yang masih hidup, kenapa nggak bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup kepada orang lain? Kita mencontoh betapa mulianya makom beliau. Makom itu namanya derajat. Kalau ini pusaran, yaitu pusaran kuburan. Makom itu derajat setiap hamba Allah. Makamnya bertingkat-tingkatnya beda-beda. Pemahaman syariat itu seperti apa, pemahaman thariqat itu seperti apa, pemahaman hakikat itu seperti apa, dan pemahaman ma'rifatullah itu seperti apa. Tingkatannya beda-beda, pemahamannya pun orang akan berbeda. Orang yang tahunya hanya syariat pasti akan selalu membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikkan. Kita nggak akan pernah nyambung dengan seperti itu, dan kita nggak mau berdebat dengan orang-orang yang dangkal pola pikirnya. Syukur diterima ya silahkan, nggak diterima ya nggak masalah. Yang namanya kita syiar agama memperkenalkan sejarah budaya, sejarah makam leluhur kita, biar jangan sampai punah, biar jangan sampai hilang di terpa zaman. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan makam-makam leluhur kita, aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kepentingannya pribadi. Jangan sampai ada orang asing yang memanfaatkan, mengatasnamakan bahwa leluhur kita adalah leluhur mereka. Berarti kalau leluhur kita itu diakui oleh orang asing, berarti negeri kita itu sebenarnya kita bukan pribumi airnya. Nanti kita akan terusir. Kita cinta tanah air Indonesia, kita lahir ke Indonesia. Bukan berarti kita itu nggak menghormati negara lain, bukan berarti kita nggak menghormati Arab Saudi. Kita beribadah pakai bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Al-Quran dan bahasa Arab itu berbeda, konsepnya itu berbeda. Kristen Ortodok yang ada di Arab Saudi itu berbahasa Arab, terus berarti Arab itu bahasa syar'i, bahasa Al-Quran. Makanya jangan dangkal pola pikir kita, jangan dangkal. Bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran, beda. Bahasa Al-Quran dan bahasa Arab beda-beda lagi. Makanya kalau kita mengkaji ilmu agama, jangan sampai hanya sampulnya saja, casingnya saja. Akhirnya ada ya sholawat, dibilang sholawat, padahal itu nyanyian percintaan di negara Arab. Kita kesenangan
ditiru. Akhirnya di sini dibilang kita sholawat, padahal itu nyanyian cinta terhadap kekasihnya. Kekasih bukan kekasih yaitu Rasulullah, tapi kekasih hati. Bodi yang semok itu kan kita akhirnya diketawain oleh bangsa lain, nggak tahu bahasa Arab. Taunya bahasa Arab itu yang namanya bahasa Arab berarti bahasa Al-Quran. Makanya dangkal pikirannya seperti itu. Kita pelajari ilmu agama, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kita sikapi bareng. Bijaksana dalam beragama, bijaksana dalam mengkaji ilmu agama Islam dengan benar dan lebih mendalam lagi. Jangan selalu karena dangkal pola pikirnya nggak mau, dan bahkan nggak mau peduli, nggak mau menerima masukan dari saran masukan dari orang lain, menganggap orang lain itu yang paling salah, yang menganggap pembenaran diri itu yang paling benar. Ingat, iblis itu udah masuk surga karena kesombongannya. Dia masukkan ke neraka oleh Allah, dan jaminan neraka itu iblis. Kita sebagai makhluk Allah yang belum pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya merasakan surganya Allah di dunia. Yang namanya surga dan neraka itu kiasan, kata-kata kiasan, bukan berarti yang digaung-gaungkan para penceramah pendai yang dibilang surga ataupun neraka, bahwa neraka itu api yang berkobar-kobar, api yang membara, itu neraka. Itu makanya turun, hai ahli kitab, jangan kau dustakan ayat-ayatku. Islam itu dibikin bahagia, bukan Islam itu menakut-nakuti dengan neraka. Neraka yang sesungguhnya adalah kebencian kita, kedengkian kita, hasutan kita, dan serta fitnahan kita terhadap orang lain, sakit hati kita terhadap orang lain. Itu kita, yang namanya neraka itu seperti itu. Bukan seperti bara api yang kita bayangkan, yang dijelaskan oleh para pendakwah. Makanya belajar ilmu agama lebih mendalam dan lebih benar lagi, biar nggak ketinggalan ataupun akhirnya kita dangkal pola pikir memahami ilmu agama. Yang jelas kita berziarah ke makam tujuannya yang pertama memperkenalkan sejarah-sejarah makam leluhur kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa nggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarahnya. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita itu kehilangan sejarah, karena sejarah kita sangat luar biasa hebatnya. Perjuangan dengan gigih serta tumpah darah, nyawa taruhannya untuk memperjuangkan kita semuanya, bangsa kita biar merdeka. Yang dulu berbeda-beda disatukan menjadi suatu negara Indonesia. Nah, sedangkan sekarang udah bersatu menjadi Indonesia, ingin terpecah belah karena perbedaan pemahaman. Ini koplak, pemahaman yang koplak. Saya cinta dengan negara Indonesia karena saya lahir di Indonesia. Saya hanya, kalau coba Rasulullah SAW lahir di Cina, mungkin saya pakai bahasa Cina. Kita simpel saja, kita menghormati negara lain. Cuma saya cinta negara Indonesia, bukan cinta negara Arab. Ingat, walaupun Rasulullah terlahir di sana, karena Rasulullah bersabda, cintailah tanah airmu sebagian dari imanmu. Lahirmu di mana, berarti cintailah tanah lahirmu. Bukan kita cuma mencintai negara lain. Ini Mbah Wallace Ketel juga mensyiar agama Islam, menyebarkan agama Islam di lingkungan sekitar sampai ke Batang dan Pemalang, dan singgah di Desa Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Dan salah satu cikal bakal berdirinya Desa Baros. Kita sebagai generasi penerus bangsa, hendaklah kita saling menjaga. Ayo guyub rukun sengkuyun gotong royong untuk bersatu menjaga makam-makam leluhur kita yang telah berjasa untuk kita semuanya. Jadi kita bukan sombong ataupun zikir ibadah niatnya pamer. Kita bukan masalah pamer. Kata yang namanya Gus Baha, yang namanya kebaikan, kita hendaknya bukan dipamerkan. Dibilang dipamerkan gak masalah. Kalau nggak ada yang
seperti itu. Nanti Islamnya, ilmunya juga akan berhenti segitu saja kalau kita nggak pamerkan ke publik. Kita tujuannya memperkenalkan saja, jangan kalangan pola pikir kita. Baik, kita mau beruslah, berzikir, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusara makam Mbah Wali Seketel yang terletak di Desa Baros, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sebentar lagi kita akan berwasilah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pamitan karena saya akan berzikir di sini. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu jadi saya saja memperkenalkan, tidak ada maksud untuk menjelekkan ataupun merendahkan yang lainnya. Kita mari bijaksana dalam bersikap, apalagi dengan terkait agama. Jangan saling menyerang mendengki. Kedengkian itu hanya sifat iblis. Yang paling miris itu yaitu apa? Yang paling menyedihkan adalah sifat dengki di dalam diri kita. Baik, terima kasih. Cukup saya akhiri. Haru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.